오늘은 우리 한국 음식을 요리하겠습니다. 예. Oke teman-teman, sebenarnya tadi YouTube channel gue lagi diambil alih oleh Sica. Jadi kalau kalian yang udah lihat video kita pertama, kita bikin bakwan ya kemarin. Ya. Nah sekarang kita mau bikin apa? Pajan, bakwan. Iya, gue Ya, lupa. oke, Korean pancake pajon. Ya itu dia. Jadi sekarang hari ini kita akan menu masak menu yang berbeda lagi, yaitu kimchi. Dan gue nggak Kimchi tahu namanya apa. sundubujigae Nah. atau soft tofu stew. Oke, jadi bentuknya kayak Korean sup soft gitu ya tofu. nanti ya? Apa? Kayak sup gitu atau Iya. gimana? Kayak sup gitu sih. Isinya kimchi, base-nya kimchi. Kita pakai kimchi, terus juga sama soft Tofu. tofu gitu. Jadi nanti rasanya kalau dari yang udah aku coba dan aku masak itu sebenarnya kayak sayur asemnya orang Korea. Oke, jadi kalau yang kemarin kita bakwan, sekarang kita bikin sayur Iya, asam. kayak sayur asemnya orang Korea. Karena kayak sayur asem itu kan kayak makanan setiap hari di rumah kan. Oke, Ya, iya. kayak hampir semua orang Indonesia punya ada di rumahnya gitu. Nah, si kimchi sundubujigae ini juga sama gitu. Kenapa kayak sayur asem orang Korea? Karena dia asemnya itu dari si kimchinya Kimchinya, gitu. Terus karena dia tuh lebih enak dimakan panas dan tofunya tuh soft banget gitu. Jadi paling enak dimakan di siang hari yang hujan. Oh, pas nih lagi musim-musim hujan kayak gini ya. Anget, itu udah top banget sih gitu. Oke, karena gue udah saking penasaran ya nih caranya masaknya gimana dan juga nanti rasanya gimana. Jadi abis ini gue sama Sica dan satu orang lagi yang tidak mau disebutkan dan tidak mau diperlihatkan itu nanti cara prosesnya gimana. Sekarang kita akan siap-siap. Jadi kalian seperti biasa jangan lupa untuk di subscribe dan juga di like video gue ya. Bye bye. Koreanya. Hah? Koreanya apa sih? Annyeong! Ya itu pokoknya. Oke, ini bahan-bahannya udah ada kimchi. Terus ini ada daging, Kita sedikit mewah ya, kita pakai daging. daun bombay, bawang bombay sama Bawang putih, Bawang chopped putih. garlic, terus ini tadi ada yang si lobak yang kita pakai untuk broth atau brothnya. kaldu, Terus ini ada kerang kerang, terus nanti sama ada sedikit cabai. cabai. Itu Karena aja ya. kita butuh sedikit pedas. Oh, sama ada tofu sebenarnya. Iya, ini ada soft tofunya. Itu dia. Ini sih yang penting, soft tofu. Ya, Sama nanti kita di akhirnya itu bakal kita kasih telur. oke. Oke, itu jadi tadi bahan-bahannya. Sekarang Sica akan mempraktekkan cara memasaknya. Jadi kita mau masak apa nih? Ini kita mau bikin kuah atau broth untuk basic si sundubujigae sama tteokbokki. Oke. Sebenarnya sih kalau untuk tteokbokki karena dia udah instan bumbunya, nggak pakai ini juga bisa. Cuma kalau pakai ini lebih enak pasti rasanya. Oke, jadi bahan-bahannya apa ya tadi? Air yang dibutuhin? Air, terus kalau misalkan cara Korean yang benar-benar Korean itu pakai ikan anchovy atau ikan teri yang kering, terus sama dry kelp. Tapi karena kita nggak ada, jadi di sini benar-benar kita hack ya ala Kita akal-akalin aja ya. Iya, akal-akalin aja. Tapi yang penting sih ada lobak, terus ini ada bawang bombay, kecap asin, terus ini saus tiram, sama nanti ditambahin sama omuk. Itu yang nanti bikin rasa ikannya keluar. Kenapa dimasukin lobak sama bawang bombay? Karena itu dia nanti bakal bikin sensasi rasa manis gitu di kaldu. Oke, ini jadi kayak nggak usah dipotong-potong juga ya? Nggak usah. langsung Karena nanti semuanya. ini kita cuma akan ngambil sarinya aja. Nanti begitu udah jadi kaldunya, ini kita take out. Oke, ini sudah. Dia udah mendidih, terus juga Mendidih. tekstur si lobaknya udah mulai lembek. Berarti ini udah siap kaldunya. Tinggal kita tambahin omuk. Ini nanti dia bakal ngasih rasa. Odeng ya? Apa tadi? Odeng. Omukuk itu odeng atau fish cake. Kalau di Indonesia itu kan orang ternyata otak-otak ya, sejenis dia satu keluarga. Ini ditunggu lagi ya. Ya, jadi ini kita tunggu lagi sampai kaldunya keluar. Nah, ini udah mateng, terus Kita tinggal tirisin. kita tiriskan saja. Semua bahan-bahannya diambil ya tadi. Iya, karena yang mau kita pakai di sini kan kaldunya. Jadi ini kita tiriskan dan kalian gak usah khawatir karena ini topnya, omuknya atau fisketnya ini yang nanti kita bakal pakai buat masak tteokbokki. Kalau kalian bisa cium, ini baunya udah cium bau Yam-yam ikan banget gitu ya. kan.
Jadi kayak kaldu ikan gitu jadinya. Iya. Wait, sorry. Ini kita masukin garlic sama bawang bombay. Sampai sedikit layu dan bawangnya harum. Ditumis sampai apa nih? Ditumis sampai dagingnya matang. Ini agak tebal ya, jadi kita diemin agak lama buat mastiin si daging ini matang. Udah mulai pucat, berarti ini udah matang. Terus kita masukin kerang. Kerangnya udah cuci ya, jadi udah bersih. Kita tahu ini kombinasi yang nggak biasa, tapi kita jamin ini rasanya pasti yang enak banget. Tapi kalau di sana gimana sih, Cak? Kalau misalkan di Korea sendiri, normalnya mereka kalau seafood ya seafood aja gitu. Kayak misalkan masukin udang, kerang gitu kan, nggak pakai daging. Tapi kalau misalkan daging ya daging aja. Dan dagingnya juga biasanya nggak sebesar ini ya, tuh setebel ini. Ini tuh kayak daging stick gitu kan, dipotong-potong kan. Ini. Ya. Nah biasanya kalau di sana tuh Itu pelakunya adalah gue. Oke, kalau di sana tuh dia lebih pakai grilled meat gitu loh, jadi daging yang cincang. tipis-tipis gitu ya? Oh. Enggak, daging cincang gitu. Nah, kalau ini kan kita jadi mewah ya hari ini ya. Oke, nah ini kan si kerangnya udah kita masukin, udah mateng. Kita sekarang masukin si tokoh utamanya, kimchi. Kenapa kimchi dimasukin duluan? Karena kita goreng juga si dagingnya, jadi supaya dia si dagingnya ini juga dia ada rasanya ya? marinate sama si bumbu kimchinya. Masukin aja semuanya. Hampir matang. Sekarang kita masukin untuk si kaldu yang tadi kita bikin. Oh sorry, kita tuang aja semuanya. Oh ya, ini kan tadi bekas mangkuk kimchi, Kimchinya ya. kita tuang ke sini supaya si Semua bumbu. kuah kimchinya itu nggak kebuang. Mantep. Ganti pakai si ini kita biarin dulu sampai mendidih. Kita biarin dulu sampai mendidih. Oke. Ini lobak yang tadi pas kaldu kita masukin juga. Jadi semua kepake ya, nggak usah Iya. takut ada food waste. Kita minimize food Oh, waste. semuanya pakai kok. Dan ini tuh malah nambah rasa jadi lebih enak ke si kimchinya. Oke, kita masukin si soft tofunya. Kalau ada yang tanya kenapa kok dimasukin langsung begini sih, nggak dipotong-potong dulu? Ini kan tahunya atau tofunya itu udah soft ya, udah lembut. Jadi nanti kita masukin gini, terus kita hancurin di dalam. Jadi nggak perlu kita hancurin, tuh dia akan hancur kan dengan sendirinya. Oke, mendidih. Oke. Kita masukkan telur. Udah deh, kita tunggu sampai matang. Terakhir
Oke, selanjutnya kita akan masak. Kita akan mencoba si Kimchi sundubu jjigae. Jadi ini silahkan Sinca. Aku dulu. Jadi gue tadi udah makan kimchinya. Ini antara biasa dong ya, pedas-pedas segar. Tuh lihat tuh. Ini dagingnya mewah sih. Karena dagingnya gede-gede banget. Terima kasih Mama Meli. Terima kasih Mama Meli. Coba ininya Mamanya mana Meli Mama ya? Meli. Jadi Meli mamanya. Jadi daging ini yang beli mamahnya Meli, dan ini mewah banget karena biasanya kita kalau misalkan kimchi sundubu jjigae itu kalaupun daging itu dagingnya daging cincang Oh, gitu, cincang. daging cincang bukannya daging potongan begini ya. Ini tuh daging steak, saudara-saudara. Ini luar biasa sih. Jadi ini enak banget kalau lagi musim-musim Hujan kayak hujan kayak gini, gini. lagi winter di Jakarta. Winter Jakarta. Oh iya, by the way kita lagi ada di Kalisari. Jadi Kalisari itu ada di Jakarta Timur ya. Kalian kan Jakarta Timur. Masih Jakarta Jakarta Timur ini? kan? Wih, Jakarta. Oke, biarkan mereka berdebat tentang Kalisari. Jadi ini tuh dari aromanya, karena ada tadi kita pakai kaldunya pakai kaldu si kotak-kotak itu, omu, Bahan kaldunya. Bahan jadi kaldunya, ada lobak, terus bawang bombay, yes, terus juga kita pakai omu. ya. Terus tadi kan kita masak si dagingnya juga sama kerang, jadi ini aromanya makin Makin kuat sih. mewah. Hmm. Dan apalagi tadi dagingnya udah Sinca jelasin, itu gede banget. Coba jamu kesen nih dah. Dan ini berbagai macam protein ada, mulai dari daging, telur, Oh ya, kita pakai telur juga. seafood, apa lagi ya, udah ya. Wah, langsung beler nih. Oke, jadi gua akan melanjutkan makan bersama Sinca dan satu orang lagi yang tidak mau ada di kamera. Tangannya mana? Tangannya coba. Nah, itu tangannya aja. Jangan lupa di subscribe dan juga di like, dan nanti ada satu menu lagi yang akan kita review. Ya tunggu aja ya, apa itu. Ya kalau kalian memperhatikan 2 video ini, pasti kalian akan tahu apa itu menunya selanjutnya.